mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Saat ini kita akan bahas tentang akankah Jokowi miskinkan keluarga cendana. Sebuah judul yang ngeri-ngeri sedap dan sedap-sedap ngeri. Tapi demi memuaskan para fans, para pendengar, kita pilih judul yang seperti ini. Keberanian Jokowi dalam menyelamatkan aset-aset negara. Keberanian Jokowi dalam menyelamatkan rekening-rekening milik negara memang patut diacungi jempol, memang patut didukung di tengah wabah virus corona, di mana banyak sektor sekarang hancur lebur, banyak sektor sekarang remuk. Kita butuh suntikan dana yang tidak sedikit, kita butuh modal awal yang cukup besar. Nggak bisa terus-menerus ngandelin hutang, di mana pendapatan pajak pun cukup banyak berkurang. Yang mau tidak mau kita maksimalkan. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya ada aset-aset atau rekening-rekening yang berisi uang rakyat yang masih dimiliki oleh keluarga cendana, mau tidak mau harus segera dilakukan, harus segera disita, harus segera dikembalikan kepada negara. Karena duitnya lumayan, bro. Nyampe ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, bahkan mungkin puluhan ribu triliun. Daripada kita terus-menerus berhutang, ya apa salahnya? Penyelamatan uang negara, baik berupa aset-aset, baik berupa uang rakyat, harus segera dilakukan demi percepatan pembangunan, bangkit dari keterpurukan karena virus corona. Hanya Jokowi, bro, yang berani, yang memang sudah teruji punya nyali, tidak hanya asal ngomong, tetapi juga tidak asal berani. Jokowi merupakan pemain catur politik ulung. Dengan ketenangannya, dengan kecerdikannya, dia mampu membaca semua pergerakan lawan. Dia mampu mencoba memberikan sebuah efek jerak, serangan-serangan mematikan. Kita rakyat, bro, harus mendukungnya, coy. Kita rakyat harus berada di belakangnya. Karena pemimpin yang kayak Jokowi ini jarang. Orang kalau sudah berada pada puncak jabatan, biasanya memperkaya diri, biasanya korupsi. Jarang
orang yang memang benar-benar peduli rakyat, ingin mengembalikan uang rakyat, ingin mensejahterakan rakyat. Jarang. Orang yang kayak Jokowi jarang. Dulu saya bilang bahwa di Indonesia ini banyak maling. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman karena ternyata kelakuannya tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak suka mencuri, tapi mereka malah mencuri. Orang yang beriman tidak suka korupsi, tapi mereka malah korupsi. Orang-orang yang beriman tidak suka memperkaya diri, tapi mereka cenderung memperkaya diri. Bayangkan Mas Bro, 32 tahun korupsi, berapa duit uang negara, uang rakyat yang sudah dirampok. Uang lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, bahkan menteri baru beberapa bulan aja sudah kaya raya. Baru beberapa tahun menjabat lalu korupsi sudah wow banget kekayaannya. Bagaimana jika 32 tahun suatu menjabat korupsi terus-terusan? Seberapa banyak duitnya kita tidak pernah tahu, bro. Pokoknya wow banget. Akankah Jokowi memiskinkan keluarga cendana? Bisa saja, bro. Bisa saja. Ada 3 tahun atau 4 tahun lagi masih lama. Tinggal sekarang dukungan kita, bro. Karena yang namanya Persib Bandung akan semakin galak dalam bermain kalau supporternya galak. Maka Jokowi akan semakin galak memiskinkan keluarga cendana dengan mengembalikan, menyita aset-aset yang memang hak negara, mengembalikan rekening-rekening yang memang duit rakyat. Jokowi akan semakin galak kalau kitanya pun galak. Dukung sepenuhnya, support sepenuhnya. Kita harus berada di belakang Jokowi. Tidak ada presiden yang berani, bro, seperti Jokowi. Tidak ada. Tidak ada presiden yang berani segila Jokowi. Tidak ada. Tidak ada presiden yang berani secerdik Jokowi. Tidak ada. Bayangkan Taman Mini Indonesia Indah, katanya asetnya 100 triliun bisa dikembalikan kepada negara tanpa perlu ribet, tanpa perlu ribut, memakai prosedur yang ada. Negara menang, akhirnya disita. Dan sekarang ratusan rekening siap disita oleh negara. Ini saya pun sampai geleng-geleng kepala. Saya kira kampanye yang diomongkan waktu kampanye itu hanyalah sebuah omongan biasa, hanyalah sebuah janji kampanye. Karena memang pada dasarnya para pejabat kalau kampanye itu yang penting manis dulu. Ketika sudah menjabat, mereka melupakan apa yang sudah dijanjikan kepada para pemilihnya. Tapi Jokowi enggak, bro. Apa yang dijanjikan kepada para pemilihnya, kepada para pendukungnya, dia mencoba untuk menepatinya. Dulu Freeport, siapa sangka bisa menjadi milik Indonesia ini. Saya kira cuma angin lalu, ternyata benar, bro. Anginnya bukan angin lalu, tapi angin ribut. Dikembalikan menjadi milik negara. Banyak kilang-kilang minyak pun seperti itu, dikembalikan menjadi milik negara. Bahkan Sri Mulyani mengatakan bahwa Soeharto itu dulu ngurus negara lebih jelek daripada ngurus warung. Tidak ada pembukuannya, tidak jelas manajemen atau administrasinya, sehingga banyak aset-aset negara yang hilang, banyak aset-aset negara yang dimiliki asing dengan gratis. Di era Jokowi ini, bro, di era Jokowi ini, bro, semua aset-aset negara dibereskan, ditertibkan, yang hilang coba diambil lagi, yang dirampas coba direbut lagi, yang dikorupsi coba diminta lagi. Kasus BLBI kemarin di SP3, bro, oleh KPK. Jokowi marah jelas kepada KPK. Tetapi kemarin Jokowi tidak mencak-mencak kepada pimpinan KPK. Dia membuat tim pemburu aset-aset negara, terutama yang berkaitan dengan BLBI. Kecerdikan, kecerdasan Jokowi ini penuh resiko, bro. Ini penuh resiko.
tetapi resiko harus diambil jika kita ingin maju, jika kita ingin bangkit. Oleh karena itu Mas Bro, kita tidak boleh membiarkan Jokowi ini berjuang sendiri. Kita harus jadi garda terdepan, tidak hanya mendukung dari belakang, tapi harus bisa jadi tameng dari depan. Karena kalau kita mau jujur, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dengan membaca tanda-tanda yang terjadi di siang dan malam, semua keributan yang ada di negara ini adalah akal-akalan keluarga cendana. Inilah gembongnya mafia yang ada di Indonesia. Kalau kita mau jujur, yang namanya Cikeas, Kala, Bakri, itu semua antek-anteknya cendana, antek-anteknya Orde Baru. Mereka bergotong royong menjadikan para anjing-anjing politik untuk terus menggonggong dan terus menggonggong, tiada lain dan tiada bukan, agar aset-aset negara yang dimiliki oleh keluarga cendana tidak direbut, tidak disita oleh negara, agar rekening-rekening hasil korupsi selama 32 tahun terakhir tidak disita oleh negara. Kita tahu semuanya disimpan di bank Swiss. Daripada semuanya disita oleh negara, lebih baik mengeluarkan puluhan triliun demi menyelamatkan ribuan bahkan puluhan ribu triliun. Disewa anjing-anjing politik untuk terus bikin kerusakan, entah itu kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, maupun kerusakan perbuatan. Semuanya sama. Bahkan kalau perlu sampai bertumpah darah, resiko yang diambil NKRI jadi suriah pun gak peduli. Yang penting bagi keluarga cendana ini, harta mereka selamat, tidak disita oleh negara. Dan kalau kalian tahu, mau jujur, Rizik Syihab itu merupakan salah satu anjing cendana, anjing politiknya cendana, yang memang dibayar untuk bikin ribut, menggoyang pemerintah dari berbagai macam sisi dengan menggunakan isu agama. Jadi kalau saya tersenyum saja Mas Bro, karena sudah tahu sumber keributannya siapa. Ya ini keluarga cendana, yang kekayaannya takut disita oleh negara. Keberanian Jokowi melawan gembongnya mafia, gembongnya keributan di negara ini, kita harus acungi jempol. Dan kalau perlu, dan kalau bisa, Jokowi mau memberikan kepuasan kepada rakyat dengan memenuhi keinginan rakyat untuk bisa menjadi presiden 3 periode. Nanti kalau misalkan harta kekayaan negara yang dirampok oleh keluarga cendana selama 32 tahun ini sudah kembali, sudah disita oleh negara semuanya, baru bolehlah Jokowi lengser. Karena saya yakin tidak ada satupun pemimpin yang punya nyali menghadapi keluarga cendana, entah itu yang dulu maupun yang akan datang. Cuma Jokowi yang berani. Dan saya mohon, ayo kita gaungkan Jokowi 3 periode. Ayo kita paksakan DPR dan MPR menambahkan dalam undang-undang maupun dalam UUD 1945, presiden bisa 3 periode atau lebih, asalkan rakyat yang meminta. Rakyat butuh Jokowi untuk menyelamatkan aset-aset negara yang dirampas, yang dirampok oleh keluarga cendana. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.